Ya, teman-teman, hari ini tanggal 20 di pagi hari sebelum pembukaan market. Berarti updatean yang hari kemarin ya, tanggal 19. Baik, teman-teman, tapi sebelumnya perhatikan dulu dan perhatikan teman-teman untuk tulisan di depan teman-teman. Silahkan baca dulu bagi yang baru masuk. Baik. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah membacanya dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah memberikan like, support, baik like tadi ya, terus share juga, terima kasih. Yang subscribe baru juga terima kasih, apalagi sudah lama, luar biasa teman-teman. Yang telah memberikan thank you super juga terima kasih ya. Kita akan update lagi emiten punya teman-teman. Jadi ini update saham itu adalah updatean emiten teman-teman yang saya berhasil kumpulkan di kolom komentar. Baik, langsung aja teman-teman ya. Jadi IHS kita masih keluar ya porennya ya. Jadi kita akan lihat nih nanti ya. Nanti kita akan lihat lah sedikit-sedikit untuk saham-saham yang mempengaruhi IHSG kita ya. Pertama ada Goto. Kalau Goto ini menanyakan saja katanya. Saya punya di 65, saya harus bagaimana katanya gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan teman-teman sebelum ngobrol ke arah sana ya. Teman-teman ini akan ada support yang saya supportkan ke atas ya, berarti udah ketembus ya. Sip ya. Nah, dia menimbulkan support baru di sini nih. Nah, dan dia kemarin sudah menembus, sudah melewati ya. Dia sudah melewati 74-nya, cuman dikebawahin lagi ya. Jadi ini keberhasilan pertama walaupun dilewati sama yang namanya shadow. Nah, ini kan garis yang saya buat. Jadi saya tidak mencabutnya. Kenapa? Karena belum terlewati. Kalau sini kan sudah terlewati dan terhalang lagi, tapi meninggalkan jejak gap di 68. Tapi mudah-mudahan sih ini gapnya nantilah ketembusnya setelah kenaikan gitu ya. Nah, teman-teman yang ditanyakan adalah sebentar. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 20 ya. Baik, tanggal 19 kemarin si Poren sudah ngambil lagi ya. Si Poren sudah ngambil lagi per tanggal 19. Jadi 2 hari ini si Goto ini diambil sama Poren lagi ya. Siapa yang ambil? Ada CC, ada BB, bagus ngambilnya sekitar 4 juta, 3 juta. Coba lokalnya. Lokal mah ada pembuangan. Untuk lokal ada pembuangan. 2 hari ini yang ada ngebuang ada CYP, CXL, CC ya. Teman-teman kita pada ngebuang tapi BB masuk lagi. Jadi ini di Goto ini diambil sama Poren BB sama lokalnya juga dari sini nih. Ini BB yang nguasain teman-teman ya. Di sini itu BB yang nguasain. Ya mudah-mudahan si BB ini adalah bagian daripada bandarnya dan bagian daripada yang mengendalikan untuk kenaikan sama penurunan. Mudah-mudahan ke depan si BB gitu ya. Nah, teman-teman yang dipertanyakan sama teman kita itu saya punya di harga 65, bagaimana di hold atau untuk swing? Nanti teman-teman lihat di YouTube channel ini ya. Terus teman-teman masuk ke video, terus di sini tulis teman-teman target jual saham. Nah, nanti teman-teman bisa sendiri melihatnya di sini ya. Jadi teman-teman nanti bisa melihat di sini judulnya target jual saham, nanti bisa kapan di mana teman-teman bisa menjual sahamnya ya. Jadi teman-teman nanti tidak kerepotan untuk menanyakan jual atau hold gitu ya, jual atau tahan, beli atau tidak gitu kan. Nanti teman-teman bisa langsung aja klik di sini ya. Nanti saya masukkan ke video di atasnya ya. Bandar Poren, walaupun ada lokal jualan tapi si BB tidak jual di sini kan. Kalau bandarnya kan bukan hanya satu teman-teman, kalau di Goto itu banyak di bandarnya ya. Sekarang yang nguasin si BB baik BB lokal ataupun BB Porsing. BB lagi banyak duit sekarang. Target masih tetap ya di 88 teman-teman, target keempat berarti ini ya. Mudah-mudahan sih baik lagi, soalnya ini udah mulai sideways atas ya. Sideways atas artinya penurunannya masih ditahan di atas dan pengambilan juga masih di atas. Lanjut, ada PC. Nah, kalau PC beda lagi. Pertanyaannya PC itu adalah, saya katanya sudah menghitung harga wajarnya. Nah, ini kan teman-teman ya. Untuk PC, teman-teman, untuk PC ya. PC ini sebenarnya masih dalam tahap harga IPO, teman, harga IPO ini ya. IPO tahun 2024. PC, perhatikan PC. Ini biar nanti teman-teman ke depannya nah, ini kan baru tahun 2024 teman-teman ya. Nah, ini masih dalam penguasaan bandar. Belum ada pembanding. Nah, dari sini nih.
Ini belum ada pembanding secara full, minimal nanti tahun 2025 lah bisa dihitung. Kenapa? Karena ini masa-masa dalam masa-masa kebohongan. Di sini masih manipulatif di sini teman-teman ya. Di 2023 masih manipulatif. Artinya nggak tahu nih yang sebenarnya itu berapa sih istilahnya pendapatannya, karena tahun 2024 kuartal satunya rugi, lihat nih, kuartal 2-nya 3 miliar, di sini 7 miliar. Kuartal 3-nya 116 miliar, 7 miliar istilahnya di sini 7 miliar. Artinya masih dalam masa kebohongan ya. Jadi saya bilang nanti kalau untuk harga wajar nanti setelah 2024 listing, berarti 2024 harus penuh dulu. Nanti pembandingnya 2024 dan nanti dihitungnya tahun 2025, malahan harusnya 3 tahun teman-teman. Jadi tidak boleh pembandingnya 2000, berarti harus 2024, 2025, 2026. Nah baru 2026 lah bisa dihitung sebenarnya. Mungkin untuk 1 tahunan boleh lah. Cuman untuk prediksi untuk 3 tahun ke depan ya seperti itu. Cuman untuk saat ini saya harap teman-teman tidak menghitung harga wajar untuk harga-harga IPO. Saya sudah menjelaskan setiap harga emiten yang meluncurkan harga IPO tahun ini contoh tahun ini 2024 itu tidak boleh dihitung harga wajar karena mereka masih dalam penguasaan bandar teman-teman ya. Terus contohnya tahun 2025 tadi ini ada lagi kan saham yang mau diipokan. Nah, jangan dihitung harga wajar teman-teman. Soalnya itu masih dalam penguasaan bandar. Mereka akan mendistribusikan barang-barang dia, diserahkan kepada pasar. Ini kan juga sudah dinaikin harga-harga lebih tinggi lagi, dibanting, dinaikin lagi. Sekarang lagi dibanting lagi. Ini PIS itu lagi dibanting. Perhatikan waktu tanggal 19 kemarin. Ini lagi pembuangan teman-teman, dari 19 November itu pembuangan. Emang si bandar Poren ngambil nih, siapa ngambil? Ada CC ngambil ya, bisa jadi ini berdasarkan kebiasaannya dia ke atas nanti digejretin ke bawah lagi seperti ini. Sejarahnya seperti itu. Saya bilang ini targetnya paling tinggi ke 346, saya bilang ini nih ya. Ke 500 bisa aja, cuman sini ada per gap yang mudah-mudahan bisa ke 500 gitu. Cuman ini cara pengambilannya sama seperti halnya ketika dia bulan-bulan Agustus ya. Malahan dari awal sama. Makanya ini kecenderungan yang nguasain masih dalam posisi bandar. Jadi teman-teman jangan menghitung harga wajar untuk saham-saham IPO yang baru keluar, yang baru listing ya. Jangan seperti itu teman-teman. Oke? Jadi untuk PC itu ya jawabannya, tapi untuk update-annya sekarang PC lagi diambil sama bandar Poren. Cuman bandar lokal ngebuang. Nah, nanti perhatikan aja MA10-nya teman-teman kalau teman-teman pingin suka dengan emitennya. Dan ingat ketika harganya sudah mulai agak tinggi-tinggi dikit, udahlah jual aja lah. Contoh ini kenaikan berapa nih? Kenaikan berapa persen? Wah, 150% ya, tinggi banget ya kalau naik ya. Target saya juga cuma 34% ke sini nih. Targetnya ke sini doang saya. Jadi saya tidak bisa aja ke arah 513 karena untuk menutup gap-nya mungkin ya nanti kekejarnya tahun kapan kita tidak tahu. Cuman ini gapnya mudah sih tahun ini kekejar ya untuk si gapnya biar ketutup ya. Nah, kita tulis deh. Karena harusnya kemarin ditulisnya, cuman sekarang. Tapi ini saya pikir nih apakah akan menjadi PR dia gitu ya ke depannya setelah penurunan yang dalam banget atau tahun ini ya. Kita akan tulis aja di sini target karena ada target gap ya ini. Kalau target yang kemarin itu sebenarnya sudah terpenuhi di sini teman-teman nih. Saya itu menargetkan ke angka sini nih. Jadi udah terlewati sama di angka sini ya kalau nggak salah ya. Di angka sini. Periksa ya teman-teman untuk PC ya. Nah, ini juga sepertinya mau mengulang sejarah lagi, cuman sekarang lagi ada pembuangan dari bandar lokal ya, bandar lokal sih ngebuang, mungkin sengaja, nanti lihat aja bandar lokal mengambil atau tidak. Tapi Poren sudah mulai ngambil lagi ya. Mudah-mudahan sih sampai ke angka 344 aja gitu ya. Jangan jauh-jauh. Jadi sekarang sebenarnya penurunan teman-teman hati-hati bisa ke arah 175 sama ke 148 kali ini wajib diturunin. Nah, ini juga ini area wajib ini area harga IPO-nya ini nih. Ini harga IPO 120 ya. Nah, juga sini ada gap juga sebenarnya. Nah, ini adalah harga ini juga 110 adalah target untuk penurunannya. Di sini ada si ekor merah ya, seekor merah. Ini 120 itu adalah kita pindahkan dulu deh. Kita ganti dulu ya. Biasanya suka seperti ini saya kalau untuk harga IPO-nya. Nah,
kita ganti sama yang hitam biasanya. Nah seperti ini, PIS pas ya. Ini juga bagian dividen berapa perak, lumayan lah 1 perak ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk PC lebih baik teman-teman jangan menghitung harga wajar, tapi ikutinlah bandarnya. Kalau bandar ngambil ya ikut ngambil gitu teman-teman ya. Lihat dulu peluang dari TA-nya. Ini kan TA-nya CMA 10-nya belum masuk. Saya pikir sih paling kenaikan sementara sebelum ada konfirmasi dari CMA 10 ada di bawah candle seperti inilah. Kalau udah mulai di bawah candle sih mungkin akan uptrend ke atas lagi ya. Cuma untuk slide ini saya mohon teman-teman jangan menghitung harga wajar untuk saham-saham baru IPO, saham-saham yang baru IPO. Oke, lanjut. Ada Saul ditanyakan, aduh kapan terbang lagi? Aduh teman-teman kalau terbang lagi gimana? Ini saham itu ya, Saul itu akselerasi ya. Ini target yang saya targetkan sudah ketembus teman-teman di angka 57-nya. Nah, bagaimana lagi nih? Udah ada tanda-tanda kenaikan. Teman-teman beli di mana ya? Teman-teman ini waktu Saul beli di mana? Begini teman-teman ya. Mana ini? Nah, kita itu dulu deh. Kita setting dulu ke yang kecil aja, warna biru aja. Birunya kurang biru. Nah, biru pekat. Nah, kurang itu ya terlalu tua ya. Biasanya yang mana sih ya, biru mana ya? Ini aja lah. Nah teman-teman, ini target selanjutnya untuk ke 70 ya. Cuman ini lagi dalam posisi penurunan karena gap. Perhatikan gap-gap yang harus keturun. Ini suatu saat dia akan menembus ke 17 lagi atau ke angka 19 kalau ke angka ke 24. Kenapa? Di situ banyak PR yang harus diselesaikan ya. Nah ini nanti teman-teman kalau mau di-up lagi, teman-teman beli di mana? Saya bilang kan beli itu di bawah bukan di atas gitu kan. Saul. Kita lihat Saul. Ini ya saham-saham akselerasi lagi dipantulin bagus. Nah teman-teman, kemarin 1 tahunan udah menyentuh oversold-nya ya di angka 65. Terus dia meninggalkan kan gap. Ini cuman untuk 3 tahunan dalam posisi dia harga tengah. Apakah akan ke atas? Ya, saya pikir sih dia kan tahun 2023 ya. Nah mudah-mudahan dalam 1 tahun ini bisa dibebaskan ke atas ya, ke 99-nya. Target saya itu ke 99 ya. Nah 112. Jadi teman-teman biarkan aja ini ke bawah. Kalau mau ke bawah biarin aja mau ke bawah, karena emang gapnya begini. Open gap ya biasanya diturun dengan open. Ini masih bersyukur teman-teman, tiga candle ini, 3 hari ini ada tarikan sama dorongan ke atasnya ya. Atau nggak langsung ke bawah tapi open atas kan, langsung ke bawahin. Nah ini kalau udah ARB terus dikunci gimana teman-teman? Teman-teman juga nggak bisa keluar kan. Nanti besoknya dikunci lagi. Makanya teman-teman tentukan target teman-teman ya. Teman-teman mau 10%, 20%, 100%, maka tentukanlah sesuai dengan yang saya tadi bilang di depan ya. Target penjualan saham itu harus benar-benar ditargetkan teman-teman ya. Nah, ini teman-teman target secara candle ke arah 69 sama 99 sama 112. Cuman perhatikan teman-teman ya. Si Foreign lagi jualan, di sini lagi jualan, si lokal juga lagi jualan. Nanti tunggu pungutan daripada bandar lokal ataupun Foreign. Karena kebanyakan siapa yang ngambil, perhatikan teman-teman kita banyak yang ngambil di tanggal 19-nya. Kita perhatikan tanggal 20-nya mungkin ada yang appraise gitu kan. Teman kita banyak yang ngambil juga, walaupun CC sudah ngambil, cuman terlihat jelas di sini ketika di harga sebelum pucuk si bandar lokal sudah berjualan dengan seksama dengan luar biasa. Di up sama dia tapi dia jualan di atas. Artinya berhasil jualan di atas. Ya mungkin mereka mau mungut lagi dari bawah. Kita lihat nanti, perhatikan aja nanti kalau sudah tembus ke area sinilah, ke area 26 lagi ya. Karena saya pikir CRC itu bisa, atau enggak ke arah MA20 teman-teman nih. MA20-nya perhatikan di MA20 aja, kadang-kadang ini suka menjadi support juga ya. Ini kan MA20 belum ketembus ya. Nah, mudah kalau enggak sampai ke MA200-nya ya. Bisa juga MA itu dijadikan support dan resist teman-teman, bisa jadi seperti itu ya. Nah teman-teman, untuk Saul ini karena lagi dalam posisi pembuangan dari bandar-bandar lokal dan Foreign, jadi tunggu untuk pungutan dari bandar lokal dan Foreign ya. Di sini disinyalir sini kita lihat siapa yang membuang paling besar dari tanggal 12 November. Mana? Sesi MG, si AN, CK, perhatikan aja emiten ini. MG, AN, KK, terutama si MG yang paling besar ya. Perhatikan kalau MG sudah akumulasi lagi besar, minimal setengahnya lah dari,
Kalau nggak 1/3 daripada jumlah yang dijual itu kan ini 218 bagi 3 aja berapa. Nah mungkin akan di up ke atas lagi atau nanti ada penggantinya. Teman-teman perhatikan aja ketika dia mantul lagi ya. Di situ mungkin teman-teman bisa memperlihatkan siapa yang ngambilnya. Dikasih kabar ke saya aja kalau sudah mantul. Oke, untuk show seperti itu ya. Terus ada star. Star harga 50. Nah, harga 50 ini masih dalam proses 50-nya teman-teman ya. Ada transaksi nggak di sini? Coba perhatikan, ada 129 satu bulan ya, satu bulan kita lihat. Satu bulan ini teman-teman kita saja yang ngambil. Coba di nego ada nggak? Di nego tidak ada. Ini ada keterangannya nggak? Untuk star ya, di Buana Arta Anugrah. Kita cek dari bulan 2 bulan ke belakang, nego tidak ada regulernya. Masih teman-teman kita yang beli mungkin average, masih pada average mungkin ya. Ataupun pada spekulasi beli. Kita lihat di sini star ini harga gocap dari tahun 2024 ya. Bulan apa nih? Bulan Mei ya. Kita cek deh dari bulan Mei ada perkembangan enggak. Dari bulan Mei mana mah Mei. Nah, tanggal 1 aja Mei tanggal 1. Di pasar nego 126.000 lot. AP ketemu AP. AH 55.000 artinya belum terlalu besar ya untuk pengambilannya. Nah, inilah dikuasain sama teman-teman kita ya. Jadi cuma kecil sih 24 ribu gitu ya. Jadi kesempatan ke atas masih ada sih teman-teman ya. Kalau nguasain hanya sekitar 24.000 saja. Cuma kalau udah sampai ke ratusan ribu ya mungkin akan berdampak juga untuk kenaikan. Paling si bandar sudah ngitung, oke, 24.000 saya harus menyediakan ganjalan berapa, mungkin teman-teman bisa. Ini 124 juta mah kecil teman. Jadi kesempatan ke atas ada. Apa buktinya nih? Dia sudah mulai ngasih tanda ke 55 ya dengan si kepala merahnya. Terus sini juga sudah mulai ditanda. Kita rentet ke belakang deh. Apakah ini bisa kemungkinan ke FCA enggak? November, Oktober, bulan Agustus aja ya. Kita cek bulan Agustus untuk regulernya berapa. 0, sekitar 200 jutaan ya. 200 juta bagi 90. 2 3 1 2 3 berapa? 200 1 2 3 1 2 3 1 2 3 bagi 90 hari artinya ya 2 jutaan ya. Waduh, 2 jutaan. Ini harus ada transaksi besar teman-teman ya. Bulan-bulan ini harus ada transaksi besar, minimal dia kalau ke minimal 500, kan 500 ya kalau dia. Coba deh 500. Ya, minimal dia harus transaksi 500 juta, harus minimal ini transaksinya nih teman-teman ya. Untuk 3 bulanan itu 0,5 lah, 0,5 miliar mungkin ini tidak akan diterjerumuskan ke FCA. Jadi untuk 3 sampai bulan Mei aja belum ada tanda-tanda pengambilan dari bandar lokalnya. Cenderung terakhir dia bandar lokal ngejual, jadi ini juga belum ada tanda pembelian yang sangat signifikan ya dari bandarnya. Poren apalagi dia sebenarnya masih ada di dalam ya. Belum terlalu kejual, cuma yang udah keluar itu adalah si bandar lokal nih. Kita tunggu aja pungutan dari bandar lokal dan mudah-mudahan ini bisa dipertahankan ke angka 5.000 lah, biar enggak ke angka ke FCA ya. Atau mungkin si bandar punya rencana lain untuk ke FCA kan. Kita lihat di sini untuk statistiknya deh. Untuk statistiknya star ini bagaimana ya? Kita LK-nya, kadang-kadang LK mempengaruhi. Bagus teman-teman, star ini bagus untuk LK-nya nih. Intinya tidak EPS-nya ada enggak? EPS-nya ada 0,7 yang penting tidak negatif gitu kan. PR-nya juga tidak negatif. Ya, ini sebenarnya bagus teman-teman. DR-nya coba dari berapa? DR-nya akan cuma 0. Ini 0, ROE-nya 0,65. Secara fundamental ini baik sebenarnya, itu tidak ada
hutang juga kecil gitu kan, hutang juga kecil. Oh, perusahaan holding dan investasi. Oh, iya 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 iya, perusahaan holding dan investasi. Mungkin harus menampung dana dari masyarakat biasanya dia nih. Darinya gede enggak? Total dari nggak ada ya. Kurang dana gitu ya. Ini perusahaan udah lama ya. Nah, teman-teman, kalau sudah perusahaan lama begini, ingat ya, ini punya bandar, punya bandar. Kalau bandar pinginnya di kebawahin ya kebawahin, tapi suatu saat dia akan ke atas. Tinggal teman-teman tunggu waktu saja. Ya, kalau perusahaan udah ada, nih perhatikan di waktu tahun berapa nih? Perhatikan tahun 2015 sampai tahun 2017. Nih, ya. Dia rencananya dikebawahin, tapi tiba-tiba peng aja ke atas. Di juga di sideway kan panjang. Jadi dia itu punya rencana seperti teman-teman ya. Ketika di bawah itu sideway, beng. Nah, juga udah sudah dari bulan April ya. Ambil aja April ya, dari April ya. Nah, dia udah sideway kan dari bulan April, coba cek di sini deh. Loh. Ini sebenarnya ini target-target mereka sudah ada nih. Sini aja target teman-teman nih, target yang ke 90, target dia ngasih tanda nih ke 68. Kemana lagi? Dia ada gap juga di sini. Ini sebenarnya mereka sudah ngasih tanda bukan ke atas, ini juga sudah ngasih tanda. Makanya dia setiap setiap bulan kadang-kadang nongol yang merah ataupun yang hijau gini nih. Nah, itulah tandanya bandar masih ada. Ini sekarang dihabiskan dulu semuanya. Nah, nanti tinggal dipungut aja mungkin itu. Karena poren juga masih di dalam kok. Poren itu masih di dalam walaupun sedikit tapi masih dalam. Tunggu aja nanti smart money masuk, mungkin ini akan menjadi lawan mereka gitu ya. Poren masih ada di dalam ya. Walaupun sedikit tapi masih ada di dalam gitu ya. Berapa ini? Ya lumayan lah gitu ya. Berapa duitnya dia? 414.000. Ini kan pernah ngambil 1.800.000. Artinya walaupun kecil tapi si poren masih ada di dalam. Cuma bandar aja sekarang lagi di sideway sama bandar, tapi tanda-tanda kenaikan sudah ada. Jadi teman-teman harap bersabar aja. Ketika bandar sudah nguasain, suatu saat akan di up suatu saat, walaupun ke FCA tapi tetap akan di up. Ini bahayanya selama 3 bulan terakhir ini ternyata dia masih kurang lah, harusnya minimal dia 0,5 miliar atau sekitar 500 jutaan lah untuk bisa bertahan tidak kena FCA untuk harga transaksi di bawah 5 juta per harinya ya rata-ratanya. Oke, untuk start seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut, ada GTRA. GTRA saya pinginnya dibahas semuanya, cuman ya mohon maaf gitu teman-teman ya, apabila pembahasannya mungkin sedikit-sedikit gitu ya. GTRA target ke 1 tanggal 19 bulan 11. Ini kayaknya ini udah dibahas ya, 11 udah dibahas ya, GTRA udah dibahas. Jadi saya lupa nyatet lagi ya GTRA ya. Kita lanjut ke part GTRA. Salah GTRA itu pingin itu ya kuartal 3-nya ya. Udah saya tulis ya. Langsung ke part. Nah, untuk PART ya, targetnya tanggal 18 bulan 10 belum tercapai juga. Nah, ini kemarin target yang sini udah kesentuh sama shadow tapi belum tersentuh sama body, artinya masih harus kesentuh sama body teman-teman ya. Secara candle ya. Ini penurunannya ke 60, lagi posisi bagus teman-teman. MA10 udah di bawah candle nih. Kalau per hari ini fix di 87-nya masuk ke atas, masuk di 87 ya. Atau enggak si candle merah tapi tidak terjatuh daripada MA10, mungkin ini akan baik ke atas. Nah, ini target yang saya tentukan sudah tersentuh sama shadow, cuman belum saya cabut karena belum tersentuh sama body. Di sini juga target di angka 110-nya. Terus isian bagaimana? Isiannya bagus. Ini dari 11 November bandar lokal sudah mulai akumulasi. November bulan ini berarti ya, 11 domestik. Ya, ada CDU, BQ, MGLG. Ini kadang-kadang nama brokernya tidak familiar ya. Nah, kadang-kadang suka pakai broker begitulah bandar teman-teman ya. DU, BQ mah kita udah tahu ya, BQ, MG juga kita udah tahu, LG juga kita udah tahu, KI juga udah mulai masuk. Artinya ini bagus teman-teman ya untuk akumulasinya. Terus bandar poren bagaimana? Bandar poren akumulasi sejak tanggal 4. Nah, dia lebih awal akumulasinya. Nah, ya, ada siapa? Poren ada kakak 1,2 miliar, artinya bagus ya, juga sudah ada.
Smart money juga sudah mulai masuk teman-teman, artinya untuk kecenderungan ke atas ada ya teman, kecenderungan ke atasnya ada. Mungkin target bisa ke angka kenaikan aja dulu 113, atau enggak target saya di 165 bisa tercapai ya. Saya pikir 165 bisa lah teman-teman ya. Lihat, perhatikan untuk Bandar Poren itu ngambil dari sejak tanggal 16 Agustus dia ngebuang, terus ngebuang lagi. Per kemarin tanggal 4 November dia ngambil lagi ya. Nah, ini pertanda baik ya. Cuman ini hati-hati area 59. Suatu saat ke harga ini pasti terjadi teman-teman, suatu saat ya. Ini ke 69. Jadi nikmatin aja kenaikannya ketika lagi uptrend teman-teman ya. Nikmati kenaikannya ketika uptrend. Target 165 sajalah, tidak jauh-jauh. Lanjut. Untuk ini kan saham baru IPO, jadi santai teman-teman. Kalau saham baru IPO itu jadi masih dimiliki oleh yang namanya Bandar. Kita lihat posisi dulu deh. Perlu, walaupun saham lagi IPO, kita perlu posisi teman-teman ya. Untuk 3 tahunan, 1 tahunan berarti ya. Enggak, baru IPO kemarin kan, tanggal berapa IPO-nya? Tanggal 8 Juli ya, kurang lebih 8 Juli lah. Dia lagi menuju ke atas ya, mudah-mudahan bisa ke arah 120 ya. Nih, harga tengah aja, jangan jauh-jauh, harga tengah aja. Saya aja 1165 enggak jauh-jauh targetnya. Oke, lanjut. Ada ISEA. Nih ISEA kemarin saya ISEA nih gimana ISEA? Ada kabar apa nih ISEA? ISEA, ini cakep banget teman-teman. Smart money sudah mulai masuk kemarin. Wah, pertanda-tanda bagus sih teman-teman. Kalau smart money sudah masuk berarti mereka punya lawan. Nah, lawannya itu siapa? Ya kalau nggak Bandar ya Poren, cuma Poren sini gagal ngisi. Jadi ini lawannya Bandar teman. Bandar juga sudah mulai masuk. Bandar lokal sudah mulai masuk dikit-dikit ya. Mudah-mudahan smart money memberikan kejutan per hari ini, karena kemarin tidak memberikan kejutan, tapi mudah-mudahan sih hari ini bisa memberikan kejutan ya untuk si Bandar. Si smart money-nya ya. Nah teman-teman perhatikan untuk hari kemarin tetap teman kita masih banyak yang ngambil, tapi XC ada yang keluar. Kita lihat deh, cek untuk berapa hari, 2 hari lah. Masih teman-teman kita banyak yang ngambil, artinya ini tidak dilepaskan begitu. Banyak yang average ataupun yang masuk ya, mungkin karena udah mulai di bottom. Cuma saya bilang ini kalau nggak ada lawannya siapa gitu kan. Lawan ini smart money teman-teman ya. Bisa kalau smart money kan bisa nempel di mana aja, bisa di KK, di XL. Ini terlihat di sini KK sama XL yang ambil. Nah mungkin si broker Bandar kadang-kadang pinginnya sih masuk ke XL gitu, jadi si XL tidak deteksi sebagai retail terus gitu kan. Model KK kan sebenarnya banyak retail di KK juga, cuman kebanyakan ini orang-orang yang scalping, orang-orang yang profesional suka masuk di KK ya. Di KK, di CP kadang-kadang tuh suka masuk itu ya, si orang-orang profesional itu untuk yang suka melakukan scalping dan pungutan udah mungut dia bisa naikin harga tuh. Jadi dia di luar daripada Bandar tapi bisa memaaf harga atau memancing retail supaya masuk, nanti di situ dia jualan gitu ya. Mungkinnya smart money juga seperti itu ya. Nah, target 181 sama 282. Kenapa? Saya pikir di situ ada gap. Ya kita harus percaya gap itu akan tertutup. Sampai kapan? Sampai kejemput. Jangan nunggu waktu bulan ini bulan itu. Kita tidak akan pernah. Bahkan sekarang pun naik atau tidak kita tidak tahu, hanya tanda-tanda kenaikannya sudah dilihat. Model sekarang tanda-tanda di mana? Ke 893, penurunan kemana? Ke 72-nya ini harus kejemput, 72-nya wajib kejemput teman-teman. Apakah sama candle hijau ataupun candle merah? Pinginnya sama candle merah jadi bagus gitu ya. Jadi untuk ISEA bagus teman-teman, ini sudah mulai ada pungutan dari smart money. Cuman ya teman-teman kita masih banyak ya. 8 Juli ya. Kita harus ngecek seperti ini teman-teman. Teman-teman nanti kalau udah mulai berkurang teman-teman kita nih, hitung aja 316. Perhatikan ya, tanggal 18 deh. Berapa? 303. Berarti nambah. Bukannya berkurang malah nambah kan? 315 gitu kan. Nih. 1 mingguan aja. 325 terus kita 1 harian gitu teman-teman. 324 berkurang 1000 kan. 16 berkurang 2000 gitu kan. Terus itu 14 berkurang lagi gitu kan. Nambah lagi gitu kan. Terus di sini sampai 18 313 berkurang gitu ya. 19 nambah lagi 3000. Yang seperti itu aja dihitung teman. XC juga di situ dihitung lagi. Jadi retail keluar sama masuknya ketahuan. Minimal udah habis 100
ini tinggal 100 aja. Artinya contohnya udah habis 100 kemudian bisa ke atas bisa. Cuman biasanya si bandar juga ngitungnya sekarang 316 nih tiba-tiba diangkat kan, banyak yang take profit banyak, take profit juga banyak, yang cut loss juga banyak gitu. Jadi tinggal nanti mungkin kalau udah teman-teman kita sudah mulai pada sedikit gitu ya, apalagi XC ataupun XL ya. Kita hitungnya teman-teman kita aja atau nggak di YP nih sudah berkurang, PD sih nggak, PD kadang-kadang suka dipakai sama broker ini, broker bandar ya. Nah, antara si XL, XC, YP mungkin atau KK gitu ya, mungkin makin sedikit harus dikuasain sama si CP. Ini kan si CP itunya apa namanya sebagai underwriternya ya, si UAU si CP gitu ya. Nah mungkin itu akan menjadi pertanda akan pembalikan arah ya, kalau berdasarkan bandar mologis gitu. Bandar mologis. Kalau bakal smart money sih ini udah ada tanda-tanda mau kenaikan. Jadi kalau smart money itu bisa masuk di broker mana aja karena dia namanya smart gitu kan. Jadi bisa dimasuk ke broker mana aja. Lanjut teman-teman ya. Jadi untuk ICA seperti itu. Kabar baik ya teman. Mudah-mudahan tidak sesuai mudah-mudahan sesuai dengan rencana ya. Bahwa smart money sudah masuk, biasanya suka ada lawannya tuh. Star udah, BWPT udah, ICA. BWPT belum ya? BWPT. BWPT. Wih, keren banget nih si apa namanya si Poren sudah ngambil teman-teman tanggal 12 November. 12 November. Udah ambil sama Poren ya. Nih, ada Poren siapa Porennya? Porennya ada si GA. Cuman dia Poren itu ya, KW. CC, DR udah bagus nih. Ini semuanya KW teman-teman, untuk broker. Porennya broker KW ya. Poren KW artinya brokernya broker lokal, cuman KTP-nya KTP Poren ya. Jadi ini bisa untuk nyaru lah gitu ya. Sebenarnya kalau dari bandar juga udah ngambil dari tanggal Poren itu di sini nih. Ini hijau merah sih. Nah, dari tanggal 28 Oktober. Jadi tanggal 28 Oktober itu si Poren itu ngambil tuh ya. Sampai 1,5 miliar kakak. Tadi kan CC urutan kedua, jadi kakak itu urutan kedua. Ya CC itu urutan ketiga ya. Jadi ini lagi diambil sama bandar Poren ya. Kita cek BWPT. Posisi wis lagi kemarin sempat sedikit lagi over value. Ini kalau yang tidak nyampe berarti dia mau ke atas, bahwa iya. Lagi sideways mau menuju ke harga tengah dan menembus harga tengah. Andaikan selama 3 tahun ini bisa menembus harga tengah, fix dia mau ke atas. Nah ini mau ke atas nggak? Wis 5 tahunan dalam posisi murah teman-teman ya. Lagi menuju ke atas, artinya mau bentuk cekungan. 10 tahun juga lah posisi murah. Artinya ini selama 5 tahun, perhatikan 5 tahun ini sudah mulai membentuk cekungan. Step 1 kenaikan ke 1 sudah terlewati, udah break. Kedua juga sudah terlewati, tinggal ini ketiganya di sini. Makanya 3 tahunan perhatikan, dia hanya mau butuh menembus untuk harga tengah selama 3 tahun, mungkin bisa ke area ini nih, area 69 ya, 69 ya. Saya itu menariknya ke 69 ya, break aja udah fix ke atas ke 79. Terus pungutan dari bandar Poren juga bagus. Lokal emang kemarin jualan, cuman pengambilan lokal ternyata lebih banyak tanggal 1 November. Jadi dipasin dia ngambil tanggal 1 November. Begitu ya harusnya ngambil itu ya 1 November ngambil, nanti 11 November keluar gitu. Pinginnya seperti itu. Nah, di sini terlihat jelas ada DP, PD, YB. Ini bagus YB teman-teman. Yang terakhir itu yang ngambil si YB ya. Nah, YB sudah mulai masuk. Kalau YB masuk ya dia kan bagian daripada salah. Sorry. Tanggal 1 November kan? Oktober. November. Sorry. Berarti di sini tanggal 1 November itu si yang ngambil itu si YB sama si MG. Ini keren, broker keren. Emang kemarin sih jualan gitu, tanggal 19 jualan. Cuman kan pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran ya. Ada YP, OD, CC, DEKI. Berarti di sini juga ada sebagian YP yang menjadi bandar atau enggak si OD. Nah, si MG sama si YB sudah ngambil masuk ya. YJ juga udah masuk. Apakah kemungkinan ke atas ada? Kenapa? Nih lihat pertanda kenaikan ke atasnya. Ke bawahnya ada. Nih lihat nih ke 16. Ini kalau dia tektok kan sekarang ini nih. Tektok dan bandar lokal juga sudah mulai ngambil di sini area sideways atas.
kalau kemungkinan ke atasnya ada. Jadi ini kemungkinan ke atasnya ada karena udah dikasih tanda dengan kepala merah ini ya. Oke teman-teman, untuk BPPT seperti itu ya. Jadi lagi menuju ke atas. Cuma hati-hati juga penurunannya teman-teman, ada di angka 59 terus angka di angka 62 ya. Tapi kalau dia cenderung masih tektokan di antara 62 sampai ke angka ini nih 67, artinya dia lagi tektokan dan penguatan juga sudah bagus. Kalaupun ada penjualan ya wajar lah, karena juga mereka butuh duit untuk nahan sebelah kiri. Cegas, nih Cegas pertanyaannya apa? Cegas sudah ditinggal bandar. Cegas ini di downtrend kan, terus sekarang juga masih downtrend, kemarin ada sedikit pungutan ya. Nah ini bukan ditinggalin bandar teman. Kemarin ngambil sekitar 4 harian, terus ngeluarin 3 harian ya. Dalam posisi sebenarnya dia masih ada di atas teman-teman, perhatikan nih. Ini masih ada di atas ya, si bandar Poren itu masih lokal itu masih ada di atas, cuman kemarin ada pembuangan wajar. Terus si bandar Poren juga sama, dia ngambil, nah, ada pembuangan dikit. Jadi tinggal tunggu pengambilan yang besar aja teman-teman untuk Cegas ini ya. Ini lagi downtrend teman-teman, lebih baik teman-teman tunggu aja. Target penurunannya bisa ke angka 102-nya atau enggak ke 95 ya. Perhatikan aja di situ, sini ada seekor hijau. Ekor hijau ketemu sama ekor hijau lagi. Tapi kenaikan sudah dikasih tahu ke nih 118 apa si kepala merahnya, si kepala merah. Target saya itu tanggal 23 belum tercapai 164. Artinya juga lagi menunggu ke atas teman-teman ya. Benar enggak gitu apa yang saya katakan bahwa si kepala merah ini menjadi karena beberapa emiten sudah mulai ketemu si kepala merahnya gitu kan. Tinggal membuktikan di saham Cegas ini bisa enggak 164 gitu teman-teman ya. Ini kalau nggak salah Cegas itu tahun berapa sih listingnya? Tahun kemarin ya? 2023 bukan? 2024 2024 Januari ya Cegas ya. Tahun ini berarti. Wah ini kalau tahun ini mah teman-teman ya, ini masih milik bandar, aman teman-teman ya. Walaupun istilahnya ke bawahin, ini harga 400 lagi ya. Bukan Cegas. Nih teman-teman udah sekarang lagi, cuman ya sementara ini ya teman-teman kita yang ngambil gitu ya. Jadi harap bersabar aja. Karena kenapa ada yang ngambil? Kenapa mereka jual? Karena ada yang ngambil ya. Siapa teman-teman kita, andaikan teman-teman kita santai aja nggak jualan, mungkin dia akan di-up ke atas ya. Tunggu aja konfirmasi si MA10 sudah mulai berada di atas. MA10 sudah mulai di bawah candle ya. Itu mungkin akan ke atas. Kalau sekarang masih downtrend dan penurunannya sudah terlihat jelas di angka 95-nya. Pengen lihat siapa 95 di sini. Nah, ada gini nih, ada kerjaan seperti ini juga bisa ke arah sini nih. Nih. Ke 87 bisa ya. Karena apa? Ya karena ada ini. Ada gap seperti Cegas ini. Saya kalau penurunan saya lihatnya dari gini aja. Kenaikan banyak teman-teman tuh. Angka kenaikan 189, di sini juga ada 236-nya nih tanda-tanda kenaikannya. Artinya mau diarah ke sana, apalagi 33 dia harga IPO ya. Ini juga gap, ini gap sangat apa namanya? Sangat lebar banget gapnya nih. Ini target-target mereka yang harus dikerjakan. Apakah bisa tahun ini ataupun tahun depan ya, tunggu bandaranya maunya kapan gitu, karena ini masih dalam kekuasaan bandar teman-teman untuk Cegas ini. Oke teman-teman, satu lagi satu lagi deh. Ini udah mau 8:30 teman-teman ya. Wis Mang lagi ke atas bro. Wih ini Mang, saya kalau udah begini saya kalau yang masih punya barang mah ya lanjutkan. Cuman yang saya khawatirkan tuh yang terpana dengan kenaikan. Oke, dia mau naik ke atas, oke, mungkin ke arah lebih tinggi lagi 2014 gitu, 214. Cuman masalah teman-teman udah tinggi, walaupun naik biarin aja naik. Nanti dikasih kesempatan. Perhatikan, ini kan baru listing. Ini kan saya ingat ini papan akselerasi. Perhatikan dia turun, turun, naik lagi. Nah, perhatikan nanti teman-teman bisa ngambil di bawah aja, jangan memaksakan diri untuk ke atas ya. Ini target yang saya carikan belum dikit lagi ya, kecapai ya 175 ya. Target itu gak usah ribet-ribet teman. Kalau saya sendiri hanya mengandalkan si kepala merah aja target nih. Ini gap, saya mengandalkan gap ya. Ini juga mengandalkan si kepala merah. Ya, jadi saya menarikkan ke arah situ aja nih, dikit lagi teman-teman ya, tercapai. Ini juga sudah mulai ada ini kepala kembar bukan? Oh, masih ada tanda-tanda kenaikan ke atas. Smart money si bandar
Poren sudah ngambil ya teman-teman dari angka 08. Ini untuk kenaikan ke atasnya bisa, cuman ada cuman ya teman-teman, hati-hati bagi yang mau ngambil ya, jangan sampai teman-teman ngambil barang-barang Poren nanti atau enggak bandar, ngambil barang bandar. Tanggal berapa nih? Tanggal 8. Nah, si Poren itu udah ngambil tanggal 8. CC AKBK ini gunakan untuk scalpingan aja teman. Kalau harga begini tinggi mah gunakan untuk scalpingan aja. Terus untuk domestik dari tanggal berapa? Nih perhatikan, domestik itu bisa ngambil tangan bandarnya ya. Tanggal 21 Oktober. Ya, 21 Oktober. Dia udah ngambil lagi 21 Oktober. 21 Oktober. Nah, ini pengambilan daripada bandar lokalnya si MG, si AO ini bandar lokalnya bagus teman-teman ya. Apakah ke atas? Iya, bisa ke atas. Cuman teman-teman cuma tinggal berapa persen lagi sih ini? Ya. 17% lagi kurang lebih lah. Jadi ke arah target saya, tapi kalau ke atas ya silahkan aja, kita bisa ke angka berapa? 214 ya. Cuman saya pikir ini udah ketinggian, lebih baik teman-teman kalau baru mau beli jangan. Tapi kalau yang dari bawah ya minimal dari angka sinilah ya, 100 ya lanjutkan. Kenapa? Ini masih uptrend. Masih uptrend. Masih terus uptrend. MA10 masih di bawah. Ini juga MA20 baru nongol. Artinya mau uptrend. Tanda-tanda penurunan ada. Di sini nggak gap nih, 114 juga gap penurunannya, di sini juga ada gap gitu ya di 126-nya. Nah, perhatikan nanti ketika penurunan ini. Nah, kalau sekarang ya kalau lagi menikmati kenaikan ya nikmatin aja teman. Nanti kalau udah ada putar balik ya teman-teman bisa jual gitu kan. Apa pertanda putar balik nih? Si kepala kembar. Ini kepala kembar nih. Ini kepala kembar tapi nongol dikit, artinya ke bawahin terus ke atasin lagi. Kalau ini kepala kembar ke bawahin. Ya. Seperti itu tanda-tanda seperti itu. Lihat ya target penjualan yang suka saya bikin ya kemarin waktu dibikin itu ya. Karena dalam kenaikan atau penurunan kita tidak akan pernah tahu. Cuman target kenaikannya sudah terlihat. Kalau sekarang teman-teman memang itu lebih baik teman-teman, kalau yang baru beli nih, yang baru beli lebih baik urungkan niat. Walaupun mau naik ke atas silahkan. Cuman teman-teman nanti berpikirnya lebih baik scalpingan aja, belajar scalping di harga tinggi. Cuman kalau yang baru yang sudah dari awal ya lanjutkan aja teman-teman, karena ini bisa sampai ke atas gitu ya. Lumayan ya 17% lagi gitu kan. Oke, mungkin teman-teman seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman, dan apabila ada kesalahan ataupun yang hilap silahkan di kolom komentar ditulis. Karena itu harus ada koreksi-koreksi teman-teman. Biar apa? Biar kita sama-sama berkembang di channel ini ya. Karena saya juga setiap komentar itu ya saya perhatikan, saya catat gitu kan. Oh, ini kekurangannya, nanti kita perbaiki. Kalau ada informasi kayak kemarin kan informasi soal saham W ya, waran ternyata informasi tanggal sekian. Nah, itu menjadi koreksi, kita koreksi lagi gitu. Jadi kita saling keterkaitan teman-teman. Nanti mungkin ada beberapa emiten yang belum dibahas, mohon maaf aja ya, tapi semuanya akan kita bahas kok. Sekarang dikit lagi ya untuk mau buka market ya. Jadi segini aja dulu ya. Ciao ya.